Sony ZV-10 ini masih worth it nggak sih buat kalian beli sebagai kamera pertama di tahun 2026? Jawaban gua, Sony ZV-E10 100% masih sangat worth it buat kalian beli di tahun 2026. Alasan yang pertama, Sony ZV-10 ini sudah memiliki resolusi di 4K 30 fps dan untuk slow motionnya juga sudah bisa di Full HD 1080 120 fps. Dan menurut gua, resolusi tersebut masih sangat cukup, terutama kalau kalian hanya ingin mengupload di sosial media. Di kamera ini juga sudah ada trikapsul mikrofonnya. Jadi walaupun kalian tidak menggunakan eksternal mikrofon, kalian masih bisa mendapatkan kualitas suara yang masih cukup baik. Kemudian di Sony ZV-10 juga ada headphone jack-nya. Dengan headphone jack, kita bisa monitoring audio dari video yang kita rekam. Alasan selanjutnya, layar dari Sony ZV-10 ini sudah vari-angle, jadi dia tuh dibuka ke samping seperti ini. Dan jujur aja, ini tuh salah satu alasan gua kenapa memilih Sony ZV-10. Kemudian di Sony ZV-10 ada tombol di focus button. Dengan di focus button, kita bisa mendapatkan background blur secara instan. Kemudian di Sony ZV-10 juga ada tombol Product Showcase. Dengan Product Showcase, kalian udah nggak perlu lagi tuh nutupin mata kalau kalian ingin mendapatkan fokus dari objek yang ingin kalian tunjukkan. Yang terakhir, walaupun kamera ini tidak ada IBIS-nya, tapi di Sony ZV-10 ada Active Stabilization. Kemudian, kalaupun kalian tidak ingin menggunakan Active Stabilization karena crop-nya lumayan gede, kalian masih bisa menggunakan Gyro Data. Nanti kalian bisa stabilkan footage kalian menggunakan Catalyst Browse. Tapi bagaimanapun juga, kamera Sony ZV-10 ini bukan berarti nggak ada kekurangannya. Kekurangan yang pertama, seperti yang tadi udah gue sampaikan, di Sony ZV-10 tidak ada IBIS-nya. Walaupun di Sony ZV-10 udah ada Active Stabilization dan juga Gyro Data, tapi memang IBIS ini bakalan berguna banget, terutama kalau kalian ingin mengambil foto dengan shutter speed yang rendah. Kekurangan yang kedua, di Sony ZV-10 tidak ada viewfinder-nya. Jadi kalau kalian terbiasa menggunakan viewfinder untuk mengambil foto, mungkin tidak adanya viewfinder di Sony ZV-10 ini bakalan jadi deal breaker buat kalian. Tapi buat kalian yang biasanya mengambil foto menggunakan handphone yang hanya melihat ke layar aja, bukan melihat ke viewfinder, mungkin tidak adanya viewfinder di Sony ZV-10 juga nggak bakalan berasa di kalian. Kekurangan selanjutnya, di Sony ZV-10 yang generasi pertama ini masih menggunakan 8 bit. Jadi kalau kalian biasa melakukan color grading yang ekstrim, ya mungkin kalian bisa beli kamera yang sudah 10 bit aja. Alasan terakhir, dan mungkin ini yang paling berasa ya buat gue ya, baterai dari Sony ZV-10 ini menurut gue sih emang masih cukup boros. Soalnya dia masih menggunakan baterai NP-FW50. Tapi kekurangan ini bukan berarti nggak ada solusinya kok. Kalian bisa beli tambahan baterai dengan charging dock seperti ini. Nah yang gue punya ini merek Castle nih. Charging dock ini udah gue beli barengan dengan Sony ZV-10 gua, berarti udah beberapa tahun yang lalu dan sampai saat ini pun kualitas dari charging dock dan baterainya masih sangat baik. Dengan semua kekurangan dan kelebihan yang tadi udah gua sebutkan, menurut gua Sony ZV-10 generasi pertama masih sangat worth it buat kalian beli di tahun 2026. Terutama buat kalian yang budgetnya masih pas-pasan. Daripada kalian beli body kamera yang harganya mahal, kemudian kalian hanya menggunakan kit lens, menurut gua mendingan kalian bisa beli body kamera yang harganya lebih murah seperti Sony ZV-10, kemudian kalian bisa beli lensa dengan bukaan yang cukup lebar agar kalian bisa mendapatkan kualitas gambar yang lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Kalau masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan lagi di kolom komentar.